ya biar videonya ditutup biar ininya besar semua keluar ya. Nah, sudah jelaskan sama Ibu tadi ya. Materi hari ini adalah materi untuk UAS ya. Jadi UAS mulai dari sini materinya. Nah, ini disebut dalam singkatannya PDB. PDB itu persamaan diferensial biasa. Ada persamaan, ada diferensial di sananya ya pasti seperti itu. Pertama Ibu jelaskan tentang definisinya dulu ya. Persamaan diferensial biasa itu disingkat dengan PDB adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi ya. Satu berubah bebas yang tidak diketahui. Jadi ini hanya fungsi satu berubah ya. Fungsi satu berubah itu contohnya ya sama dengan fungsi X gitu. Dan di sana ada bentuk turunannya misalnya f aksen X gitu ya. Dan biasanya bisa ditulis juga dengan Y sama dengan F fungsi X. Jika fungsi terdiri dari lebih satu berubah bebas, dikatakan fungsi persamaan diferensial parsial. Kalian udah belajar kan di 21 ya, turunan parsial dan turunan apabila fungsinya mengandung lebih dari satu variabel. Nah, di sini juga persamaannya juga persamaan diferensial parsial. Tapi kita nggak belajar ini, kita hanya belajar PDB aja. Ya, tapi dasarnya sama. Cuman di sini mungkin, di sini turunannya secara parsial. Sedangkan orde adalah turunan tertinggi dari fungsi yang terlibat dalam persamaan diferensial. Jadi turunan tertingginya berapa? F aksen itu kan satu turunan tertinggi. Kalau F double aksen itu ya turunan kedua. Sedangkan derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi fungsi yang terlibat dalam persamaan. Pangkat dari turunan, jadi kalau turunannya turunan pertama ada pangkatnya, maka pangkatnya disebut derajat ya. Derajat dan ini solusinya bagaimana? Misalkan Y sama dengan fungsi kan tadi di sini disebutkan nah ini kan disebutkan orde itu ya, orde dan derajat itu lewat selalu. Nah misalkan nih ya contohnya ini dn per dt ini kan turunan ya, n aksen kalau gitu ya, ini ya k sama dengan n sama dengan fungsi dari t karena ini turunannya terhadap t ya, berarti ini satu berubah betul ya, satu dengan fungsi satu berubah. Jadi sini akan mempelajari fungsi satu berubah ya. Nah di sini ya. Nah, di sini turunannya berapa? Hanya satu kan, turunan ke satu aja ya, dn per dt ya. Berarti dia ordenya satu dan pangkatnya juga di sini adalah satu, maka disebut orde satu derajat satu. Atau penulisannya seperti ini, y aksen plus 2 sin x sama 5. Y aksen ini ada turunannya ke satu ya. Turunan ke satu maka dia ordenya satu, terus ini pangkatnya berapa? Pangkatnya juga satu ya. Maka disebut derajat satu. Jadi untuk persamaan ini mempunyai orde satu derajat satu gitu ya. Yang kedua nih, ini ada turunan, ada kedua, ada tapi yang dilihat adalah turunan tertinggi. Maka di sini y turunan y double aksen ya, berarti ordenya dua. Tetapi di sini pangkatnya satu y-nya kan, berarti di sini orde 2 derajat satu. Ini juga sama. Nah, ininya adalah 2 yang paling tinggi ya. Orde 2 derajat 1. Nah, ini ada bentuk dari PDB ya. Persamaan diferensial biasa satu berubah ya yang kita pelajari. Ya, fungsi Y sama dengan fungsi X disebut solusi PDB jika fungsi Y sama dengan fungsi X disubstitusikan ke PDB menghasilkan persamaan yang berlaku untuk semua nilai X diperoleh persamaan identitas ya.
Jadi solusi dari PDB adalah fungsi itu sendiri. Jadi kan dari fungsi turunan dulu ini ya. Kalau kita selesaikan ya akhirnya kita harus mencari fungsi Y-nya berapa gitu ya. Jadi solusinya seperti fungsi Y-nya itu sendiri ya. Solusi umum dan solusi khusus. Jika fungsi Y sama dengan fungsi X memuat konstanta sembara, maka solusi disebut solusi umum. Sebaliknya, disebut solusi khusus apabila konstantanya sudah berupa nilai ya. 1, 2, 3, nah itu adalah sudah merupakan solusi khusus ya. Kalau solusi umum misalkan Y sama dengan 2X plus C gitu. Nah, itu solusi umum. Jadi itu adalah masih punya konstanta sembara. Pagi-pagi udah seret ini. Ya. Nah, contohnya ini. Ini misalkan solusinya Y sama dengan cos X plus C. Nah, ini solusi umum. Dari PD ini Y aksen sama dengan tinggal integral kan. Selalu harus C pasti kalau integral kan. Y aksen sama dengan sin X ya. Min sin X, jadi Y-nya integral dari min sin X cos X plus C. Nah, ini disebut solusi umum karena menggunakan suatu konstanta. Karena cos X plus C. Nah, ini yang disebut fungsi identitas. Kalau dimasukkan dia menjadi sama dengan 0 kan. Dan itu identitas itu kan udah belajar ya. Kalau penjumlahan dia sama dengan 0, kalau perkalian sama dengan 1 gitu ya. 1 fungsi identitas. Nah, ini juga ini dua masukkan ke sini Y-nya, Y aksen berarti sama dengan ini kan Y aksen berarti kita cos X plus C diturunkan plus sin X sama dengan sin X ini kembali ke sini ya. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 0 ini merupakan fungsi identitas. Di sini kan ada dijelaskan ya. Mana tadi. Nah, ini kan diperoleh persamaan identitas dari sini. Karena penjumlahan ya, maka identitasnya sama dengan negatif 1. Ya, gitu ya. Ini adalah ciri fungsi identitas. Tapi nanti kalian harus diperlihatkan fungsi identitas, hanya di contoh aja bisa. Nah, kita punya ini Y sama dengan cos X plus 6, solusi khusus. Solusi khusus karena tidak mengandung C kan, ini satu bilangan tertentu. Dari ini sama dengan 6. Kita masukkan lagi, misalkan ini dimisahkan aja ya, sama dengan 6. Ini juga sama, maka dia merupakan fungsi identitas juga ya. Maka dia adalah solusi dari P gitu ya. Terus nah, untuk apa yang akan dipelajari di sini, pertama adalah PDB dengan variabel terpisah, kedua PDB dengan koefisien fungsi homogen, PDB linear, persamaan diferensial dengan variabel terpisah, persamaan diferensial dengan koefisien fungsi homogen, dan persamaan diferensial linear. Jadi ini adalah 3 bentuk dari persamaan diferensial order 1 yang akan kita pelajari di sini ya. Pertama adalah persamaan diferensial dengan variabel terpisah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, gini ya. Bentuk umum PDB dengan variabel terpisah seperti ini. Jadi ini fungsi G terhadap DY, ini fungsi Fx terhadap Dx. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan diferensial, solusinya bentuk umumnya ya, dengan variabel terpisah seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kiri kanannya kita integralkan. Ya, kita integralkan, kan ini Y fungsi DY, Fx fungsi Dx. Ini tadi kita integralkan ya, kiri kanannya, maka ada solusinya nanti keluar. Contohnya seperti ini ya.
Nah, misalkan kita mempunyai persamaan diferensial dy per dx dengan x pangkat 3 di sini. Jadi nanti di soal tuh kalian tidak disebutkan bahwa ini variabel terpisah apa. Jadi dilihat dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini bisa dipisahkan. dy dengan dx-nya bisa dipisahkan. dy sama dengan dy per dx sama dengan x dengan. Maka ini akan jadi persamaannya dy sama dengan dx-nya kita kalikan ke 3 ya, jadi x. Maka ini udah merupakan bentuk persamaan diferensial variabel terpisah. Di sini ada fungsi y dengan y, fungsi x dengan d. Ini udah seperti ini. Kalau udah terlihat bentuknya seperti ini, maka kalian langsung ini udah nanti dalam soal kan nggak satu ini. Kalau ini kan udah terlihat pasti variabel terpisah. Nah, cirinya seperti ini, maka ini adalah PDB variabel terpisah. Persamaan diferensial variabel terpisah, maka tinggal diintegral integral dy integral plus c. Nah, ini adalah solusi ya, masih plus c. Jadi solusi umum. Terus nah, sekarang tentukan solusi khusus ini. Solusi khusus dari persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi kalian pasti sudah bisa melihat bahwa bentuk ini adalah PDB variabel terpisah. Coba aja kita bukan ya, ini coba. X ln X dy dx. Dengan y, maka ini dy ini pindah ke sini ya, y-nya dy per y sama dengan dx x per x. Jadi kalau bentuk persamaan diferensial dilihat bisa dikelompok-kelompokkan untuk yang mengandung variabel y dalam disatukan dengan dy, fungsi yang mengandung variabel x disatukan dengan x. Nah, ini adalah persamaan diferensial variabel terpisah, gitu ya. Jadi misalnya ini langsung ini ln y, ini ln x, gitu kan? Ini kan bisa ya, ini kan udah pernah dikerjakan ya. Plus c. Nah, sekarang apa nih? Ini kalikan bisa kan apa? Kalian bisa nggak ini ditulis ln x plus c. Jadi ln c kali ln x. Ngerti nggak sih? Bisa ya? Ini kan seperti ini ln x ln a plus b gitu kan? Gitu ya. Ln a plus b dan ab gitu ya. Jadi ln c dengan c itu sama aja ya di dalam pemisahan ini. Jadi di sini kita misalkan aja ininya juga berarti ini ln a plus b ln ab gitu kan? Ya. Hari ini jadi ln c kali ln x ya gitu ya.
Gitu ya. Jadi itu satu. Mari kita kalikan C kali ln X ya. Ini C ln X sama dengan Y sama dengan C ln X. Gimana coba? Jadi gitu. Ya, ini ln berarti kita coret Y sama dengan C ln X. Jadi solusi umum PD tersebut adalah Y, C, ln X. Ini tanyanya ada solusi khusus kan? Ya, ya ini dengan cara-cara aja. Terus solusi khusus kan ditanyanya. Solusi umum, solusi umum ini bukan solusi khusus. Bisa. Solusi umum ya ini S2. Jadi sudah selesai sama sini aja kalau solusi umumnya. Kalau solusi khusus nanti harus dicari C-nya, nilai C-nya berapa. Jadi udah suatu bukan konstanta lagi, tapi suatu bilangan konstanta ya. Ini solusi umum, bukan solusi khusus. Bagi-bagi daerah. Ya, solusi umum. Jadi udah sampai ini aja C. Gitu. Nah, yang ini baru, ini solusi khusus dari persamaannya ini Y aksen sama dengan X pangkat 3 pangkat negatif Y. Untuk Y sama 2 sama dengan jadi kita karena kita lagi belajar variabel terpisah, otomatis ini jadi variabel terpisah ya. Jadi dy dx sama dengan ini kan, pangkat 3 min Y. Terus kita satukan yang mengandung Y dengan Y, X dengan X. Nah, ini dy per pangkat negatif Y ke bawah. Sini ya, dx-nya gitu, jadi ke sini X pangkat 3 dx. Kita integralkan. Y min E kan sama dengan pangkat Y ya, dy pangkat 3 dx. Kalau eksponensial kan tetap ya. Ini 1/4 plus C. Nah, gitu ya. Ini ada plus C di sini. Ya, jadi ini dari ini gimana tuh? Masih ingat nggak? Ini ya, saya lupa kalian. Nah ini kan di satu kalau udah belajar ya. Jadi ln pangkat Y sama dengan Y gitu kan? Ya, maka kita kalikan ln dua-duanya. Ini ln, ini kalikan ln ya. Jadi ln pangkat ini, jadi di ini persamaannya ini ya. Ln pangkat Y sama dengan ln itu kan 1/4 X pangkat 4 plus C gitu ya. Jadi ini sendiri adalah Y kan ini nih. Nah ini tetap ln ini. Sekarang diketahui Y2 sama dengan 0. Sehingga Y2 ini Y2 ini kita ganti X-nya ya. Kan Y2 itu kan X kan? Ya. Ya, jadi ini Y2 kan udah ininya diganti 2 berarti ini Y2 kan berarti ini sama dengan 0 ya. 0 sama ln 1/4 ini 2 ganti plus C. Nah, ini gimana jadi gini nih. Jadi ini 4 habis ya. Berarti iya ini 4 habis 1 plus C 0. 0 itu adalah ln 1. Betul kan? Ya.
Ini ada 0, jadi ini persamaannya ya ke sini. Len 0, len 1 gitu kan. Ya, kan 0 sama juga ya. Ini len dari 1/4 kali 4 plus C ya. Nah, gitu kan? Ya, ini len 1, lennya kita coret. Berarti ini 1 plus 4 plus C ini kan 1. Jadi sama dengan len 1 plus C ya. 1 per 4. Oh, pangkat 4 ya ini gitu kuadrat ibu salah. Berarti 4 ya. 4 16 ya betul. Kalian betul kan kalau ibu salah ya? Nah, gitu ya. Berarti 1 4 plus lainnya kita coret. Itu dikalikan eksponen sama juga gitu ya. Jadi dicoret 1 plus 4 plus C. Jadi C ini sebenarnya negatif 3. Jadi solusi tersebut adalah C-nya ganti. Jadi Y ln 1/4 kurang 3. Ini mudah lah PDB ini. Materi yang paling mudah. Kalian ingat kan ini? Ln E pangkatnya itu Y ln E gitu kan? Y ln E. Ln E kan 1, jadi Y. Ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, ini adalah untuk bentuk-bentuk untuk persamaan diferensial variabel terpisah. Ya, jadi ciri variabel terpisah itu apa? Adalah variabel yang apa ya? Jadi untuk variabel Y bisa disatukan dengan turunannya terhadap DY. Variabel X disatukan dengan turunan. Jadi X dengan Y terpisah dalam satu bentuk persamaan. Ya, seperti itu. Ini DX. Nah, ini adalah disebut dengan variabel persamaan diferensial variabel terpisah. Solusinya adalah dengan diintegral. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan itu. Ya, kita lanjut ke oh, ya satu. Nah, coba perhatikan. Tentukan solusi persamaan diferensial di bawah ini. Ini terlihat ya, X dengan Y ini udah terpisah di sini. Berarti ini bisa dipisahkan, X dengan Y. Maka di sini ya, kasih contoh aja dulu. Kita selesaikan ke atas ya, nomor 1 ya. Sini aja. Nah, DYDE DYDE kan di aksen ya. 1 plus X 1 plus Y kuadrat. Nah, karena ini terpisah X dengan Y, maka kita bisa dirubah dari bentuk variabel persamaan diferensial variabel terpisah ya. Jadi DY per 1 plus Y kuadrat ya. Gitu. Sama dengan 1 plus X dx. Ya.
Terusnya gimana? Jadi langsung kita integralkan ya. Ini integral dy plus 1 plus y kuadrat sama dengan integral 1 plus x dx. Jadi gimana penyelesaian? dy per 1 plus 1 plus y kuadrat itu apa keluarnya? Coba. Siapa yang bisa? Ada yang ingat nggak? Boleh? Integral dy per 1 plus y kuadrat. Ini bentuk apa nih keluarnya? Ada yang ingat nggak? 1 per y kuadrat. Bentuk apa? Coba. Tan inversi itu. Hah? Tan inversi ya. Iya, tan arcus ya. Ya. Betul kan tan arcus? Tan negatif 1 ya? Iya, Bu. Iya. Tan, gimana nulisnya? Tan negatif 1 dari y ya? Sama dengan gitu, betul? Ya, sama dengan x plus 1. Ini tuh sebenarnya per c ya. Di sini ada plus c ya. Ini juga plus c. Ya. Tapi biasanya di akhir dijumlahkan terakhir aja, disatukan jadi c gitu. Ini apa? Setengah x kuadrat plus c. Ini C1, ini C2. Ya, seperti itu. Dan biasanya ini tinggal begini, ditulis aja langsung di sini. Karena nanti C di C kan tetap kita C-nya aja nggak tahu kan nilainya berapa, udah aja di C gitu. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu penulisannya. Ini gitu. Nah, ini juga jadi C aja gitu. Ya. Kan ya. Jadi Y-nya gimana? Jadi Y sama dengan coba. Bangun. Y sama dengan pindahkan ke kanan ya. Jadi tan gitu kan? Ya. Jadi tan x plus setengah x kuadrat plus c. Udah gitu tuh. Ya. Udah kan? Ya.
Salah nggak Ibu? Salah, salahin aja Ibu juga. Ya. Itu kan? Kalian biasa aja. Udah yang satu ini tentukan solusi persamaan pada ini. Siapa yang nomor 2 boleh? Ini nggak nyediain PowerPoint. Sok. Wah, nih. Ini masih bentuk solusi umum ya, enak nih solusi umum, nggak jadi solusi khusus ini susah. Harus dicari lagi kalau satu itu ya. Mbak, saya nyoba. Ini udah Ibu hapus ya, yang atas ya. Sekarang, jadi apa nih? Ya, apa? Nomor 2-nya. Ini dirubah jadi apa? Di sini dirubah jadi BYDX ya. BYDX. Gitu ya. Sin 2X. Dengan Y cos 2X. Ya. Berarti PY per 2 sama dengan cos 2X apa nih? DX ya? Sin 2X. Betul nggak? DY per Y bukan. Betul ya? Itu Oh, DY ini per Y. apa? Oh Y itu ya. Nah. Ya, jadi gimana? Siapa ini?
Lan Y ya. Coba siapa yang tadi yang bantuin Ibu? Iya, bulan Y. Nah, jadi lan Y ya ini ya. Enggak? Iya, diintegralkan. Lan Y sama dengan pas persin Kotangan 2X. kotangan 2X. Oh, jangan ini jangan dulu diturun itu ya, yang diintegralkan ya. Iya, Nanti diintegral. DY per Y dulu ya, karena ini mesti DE kan. Nah, jadi integral, kita integralkan ya. Ini gitu kan ya. Nah, jadi ini sama dengan apa? Lan Y ya. Ini kotangan apa diintegralkannya? Jadi lan sin 2X. Kotangan lan ya. Lan sin benar. Sin ya. Dan sin 2X ya. Iya, Ibu. Kali ini kan 2X, ini DX, berarti ada setengah. 1/2. Iya, di sini depan aja ya. Iya, Ibu. Iya, benar. Terus Jadi Y-nya 1/2 sin 2X. 1/2-nya di ke depan ke atas sini. Betul nggak? Ya. Plus C, awas plus C-nya jangan lupa. Ya. Gitu. Itu kan sama dengan ini dan Y sama dengan lan sin 2X pangkat setengah ya. Betul enggak? Plus C ya. Ini jadi kalian gini ya. C ini bisa aja direntan supaya bisa keluar itunya apa nilainya ya. Ya, jadi len atau ini seperti tadi. Ya. Y sama dengan kan ini bisa len Y gitu ya. Len C kali gitu kan? Sin ya, kalian gitu kan? 2X pangkat setengah. Ya. Jadi ini ada 2. Dan bisa hapus 1. Dan ini ya. Ini gitu. Dan Y sama dengan ini. C-nya awas ya, jangan lupa. Berarti Y sama dengan di atas ya, ini tulis ya. Y sama dengan C kali sin 2X pangkat setengah. Ya. Kan ini kos kotangan 2X, berarti D-nya harus 2X kan? Supaya nilainya tetap DX, berarti kalikan setengah di depan sini. Jadi ini dirubah, yang ini ya. Dirubah jadi integral kotangan 2X kali setengah D 2X gitu kan. Jadi bisa keluar, jadi setengahnya ke depan kan ya. Dan sin 2X. Ya, seperti itu. Betul.
Ya. Ini sama, nomor 3 itu sama, nomor 4 juga sama. 5. X. Kecil. Coba siapa yang mau nomor 7, cobain. 1, 2 udah. Ya. Ini 2 ya. Kasih tanda dulu ke isi kalian salah persepsi. Ini untuk ke sini ya. Nah, kalau ini dari sini ke sini. Gitu ya. Ke situ. Ya. Dan Y setengah lan karena kos bukan kos kotangan ya. Karena kotangan 2X bisa keluar kalau ininya DX, bisa nggak diintegralkan ya, maka kotangan 2X setengah D2 2X baru bisa dikeluarkan menjadi setengah diintegralkan ya, setengah ln sin 2X plus C. Ini adalah perjumlahan dari ln itu adalah dikalikan ya. Jadi ininya dulu kita sederhanakan kan sin 2X pangkat setengah plus C. Jadi sama dengan ln C sin 2X pangkat setengah. Gitu ya. Seperti itu. Udah. Siapa yang ada? Nomor 7. Itu udah bisa ya? Ini ya. Coba. Pangkat siapa yang mau bantuin? Pangkat DY DX gitu ya. Sama dengan 2. Jadi cirinya gini aja ya. Variabel X dengan variabel Y itu terpisah. Penulisannya itu oke, variabel terpisah. Jadi variabel terpisah ya. X plus 3 Y pangkat 3. Potong begitu pakai. Nah, ini X dengan X disatukan ya. DY DX. Aduh. Jadi gimana nih? Pangkat X. Oh, ini. DY. DY per itu kan? DY per Y pangkat 3 sama dengan 2 X plus 3 DX pangkat aja. Itu kan? Coba periksa dulu. X-nya disatukan dengan X variabel X. Ya. Dulu ya. Masa nggak ada yang ini satu pun? Coba yang mengomentari Ibu. Salah Ibu. Tiffany, gimana Tiffany? Betul nggak Ibu nulisnya? Tiffany, coba lagi nih. Udah. Anindya mana Anindya? Gimana betul nggak Ibu nulisnya? Anindya? Enggak? Fajri dengan Fajri. Saya komentar ini Ibu. Betul enggak?
Mutiara lagi. Mutia lagi, Mutia. Sila mana Sila? Ada, Bu. Ada. Ini betul nggak Ibu nulisnya? Betul, Bu. Betul. Jadi gimana Cok? Nanti dibuat. Jadi ini diintegralkan ya. Diintegralkan dy dari y pangkat 3 sama dengan integral dari 2x plus 3 per 4x dx. Mana ini integralkannya ini? Ini. Nah, kalau ini jadi apa? Integral y pangkat negatif 3 ya. dy sama dengan 2 integral x plus 3 per y pangkat x dx. Nah, yang kiri mah gampang ya, yang kanan tuh gimana integralnya? Integralnya apa nih? Parsial, Ibu. Hmm? Integral parsial. Parsial. Itu soalnya x plus 3 ya. Ini tambah 3, tambah x. Siapa yang bisa narisin Ibu nih? Sok. Tekan dulu ya. Tekan dulu nanti di sama-sama kita bahas. Biar nggak hanya matematik itu kalau hanya lihat aja cepat hilang ngertinya, kalau ngerjakan gitu nanti ingat terus. Sok. Makanya ini khusus ya, harus khusus pakai ini khusus. Khusus. Tak, mana? Ini mah udah, kalau PDB-nya mah udah betul ke sini. Akhirnya kembali lagi ke mata kuliah yang sudah itu ya, materi yang dulu ya. Jadi ini apa sama dengan dia pangkat negatif 3 jadi berapa? Nah, kalau ada bantuin udah aja Ibu lewat. Siapa tuh? Siapa yang bantuin? 34 orang. Nah, nanti susahnya di sini PDB tuh ya. Kalau ini mah gampang, tinggal rubah. Yang ini harus ingat-ingat lagi kalian mata kuliah dia. Ini kalau integralan, parsial. Kalau yang ini jadi apa? Ini pangkat negatif 3.
min 1/2y kuadrat bukan? Bu? Ya, betul. Min 1 kan 1 per gitu kan? 1 per -2 ya? Pangkat -2 gitu kan? Ya. Iya, Bu. Jadi min 1 per susah ya. 1 per -2 ya, nggak negatifnya ke atas ya. Per 2 ya pangkat -2, pangkat 2 gitu ya. Min setengah sama dengan ini parsial ya. Jadi U-nya apa? dV-nya apa? U-nya kayaknya U-nya kalau misalkan U-nya sama dengan pangkat X ya. DU kayaknya bisa pangkat X. Atau U-nya adalah U-nya jadi harus dicoba-coba ini ya. Ini apa dicontreng-contreng ya sama kalian ya. Coba-coba. Saya kerjakan dulu. Jadi coba-coba U-nya pangkat X atau U-nya X plus 1. X plus 3 ya. Ini X plus 3 ya. Ini duanya kan udah dikedepankan ya. Jadi X plus 3. Mau apa U-nya? Nah, coba-coba dulu. Sok siapa yang mau latihan? 2 integral. Ini nggak bisa coba-coba di sini kecil. X plus 1 pangkat X dx. Ini U-nya kalau DU-nya dx tuh misalnya gitu ya. dp-nya dx per pangkat X ya. Jadi pi-nya apa? Min pangkat min X atau min 1 per F pangkat X ya. Tuh. Kayaknya kembali lagi ke itu ya. Integral X plus 3 kali F pangkat X dx sama dengan deh X plus 3 yang coba enggak nih X pangkat X ini kan ini kopi D. Udah benar gitu. Sama dengan ininya ada negatif ya. Kopi gitu kan? Negatif nanti DU kurang jadi plus X. Nah, gitu. Ya. Ini kalian belajar. Nah, ini jadi yang ini ya, yang
yang bintang ini ya, yang ini ya, ini ya, ini tuh bintang. Kita selesaikan dulu satu-satu ya. Kalau agak rumit kalian selesaikan satu-satu dulu, nanti baru digabung. Ya. Jadi yang ini yang bintang dulu nih. Integral duanya enggak masukin. 2x plus 3. Ini betul nggak gue nulisnya? Pangkat apa nih? Pangkat x ya. X dx. Jadi misalkan U adalah x plus 3 ya. Di sini du dx. Nah, ini kayaknya mudah ini. dv dx per pangkat x ya. Jadi v-nya apa? Min E pangkat min X. Iya, pangkat min x. Nah, jadi kita satukan UPI, kan itu kan? Jadi ini sama dengan U kali V min X plus 3. Ini di luar ya ini ya. Ini ya ke atas itu ya. Plus 3. Karena udah bangun di sini. Ini pangkat negatif X ya. Plus IDU. Langsung aja lah, udah daripada ngapus. Negatif. Itu ya. Negatif. F pangkat negatif X. Itu ya, dx. Nah, ini kan bisa keluar ya. Betul nggak? Negatif X plus 3 bisa dihitungin. Negatif 3. Kalau udah dikeluarin aja lah. Nah, plus 3 per F pangkat negatif X. Ini jadi berapa? Positif ya. Kan ini diintegralkan kan? Ya, negatif oleh negatif jadi positif ya. F pangkat negatif X. Plus C. Nah, plus C ya nanti terakhir aja. Ya, nah ini udah nih. Ini segini. Oh, habis ya. Ini dengan ini habis kan? Ini dengan ini habis ya. Ini ya. Jadi tinggal tambah yang ini. Y-nya diintegralkan. Nanti Y-nya keluar. 3. Ya, selesaikan sama kalian ya. Hanya ini kerjakan nih. Udah 1, 2, 3, 4. Ya. 1. Nah, yang belum 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugas ya untuk minggu depan. Ini kerjakan semua. Ini teruskan ya. Yang ini. Tinggal sekarang solusi khusus. Ini solusi umumnya udah ada. Ya, pertanyaan enggak untuk variabel terpisah? Pokoknya persamaan diferensial variabel terpisah itu terlihat bahwa variabel Y dan X-nya tidak dalam satu bentuk fungsi gitu. Jadi misalkan ini cos 2X, ini Y. Enggak, cos 2XY gitu. Itu kan susah misahinnya ya. Seperti itu. Atau kalau perkalian gampang. Atau di sininya misalkan 1 per XY kuadrat plus X Y, Y-nya udah nggak bisa dipisahkan, nah itu bukan variabel terpisah. Jadi kalau variabel terpisah, X dan Y itu bisa dalam satu ruas, tapi bukan dalam satu bentuk fungsi gitu ya. Jadi ini kosong. Nah ini ciri-ciri ini adalah penyelesaiannya menggunakan variabel terpisah ya, dengan integral. Nah sekarang selanjutnya hapus lagi ya. Jadi tugasnya 6 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba. Nah sekarang opsi itu ibu kepencetnya. Ya.
Sekarang ke sini. Ini adalah fungsi homogen. Jadi dalam bentuk persamaan diferensial, tapi persamaan diferensial fungsinya adalah fungsi homogen. Contoh fungsi homogen itu apa? Ya, ciri-cirinya fungsi a x, y, jadi variabelnya 2 ya, disebut fungsi homogen dengan derajat n jika a x kali k kali x kali y sama dengan hanya bisa dikeluarkan pangkat n a x y. Ini ada konstanta sembarang. Jadi ini ciri-ciri bentuk homogen ya. Tadi variabel terpisah, sekarang bentuk homogen. Contohnya, misalkan gini, fungsi a terdiri dari variabel x dan y sama dengan x plus y. Sekarang kita kalikan dengan suatu konstanta, ini x, ini maka x kx, karena dikalikan ya, x-nya diganti kx, y-nya diganti ky, maka kx plus ky, hanya bisa dikeluarkan kx plus y. Jadi, karena x plus y itu adalah fungsi dari a ini, maka k kali fungsi a, x, y. Jadi semua. Jadi bisa konstantanya kalau dikalikan dengan variabel, dia bisa dikeluarkan dari fungsi itu. Nah, untuk fungsi ini disebut dengan fungsi homogen derajat 1. Gitu ya, seperti itu. Karena k-nya 1, pangkat 1. Jadi ini di sini bukan dilihat dari turunan ya, dari bentuk k-nya yang derajat. Fungsi homogen derajat 1. Jadi harus pakai bukan derajat 1 aja. Jadi kalau fungsi homogen harus fungsi homogen derajat 1. Ini dilihatnya di k pangkat 1. Nah, sekarang yang kedua nih. Contohnya seperti ini, fungsinya y kuadrat plus xy, ditekan kali kita x-nya kita ganti dengan kx dan ky, masa kita masukkan ya, y jadi k kuadrat y kuadrat, kx ky. Nah ini sekarang x-nya, ini kan x kuadrat ky ya, berarti x kuadrat itu bisa keluar, kx, k kuadrat itu bisa keluar ya, ini yang y kuadrat plus x ini adalah ax, ya berarti k kuadrat kali fungsi ax y. Nah, kalau bentuk ini, maka ini bentuk homogen, tapi dia berderajat 2, karena k-nya 2. Jadi gimana pangkat tertinggi dari suatu konstantanya, derajat dari fungsi homogen. Jadi kalau diganti, bisa x jadi x, y-nya ky, maka k-nya itu bisa keluar. Dan pangkat tertinggi dari k ini disebut derajat dari fungsi homogen. Ya. Ini PD dengan fungsi homogen. Persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. A per fungsi B. Y akses sama dengan A per fungsi B. Fungsi A per fungsi B. Dengan AB fungsi homogen dengan derajat yang sama. Disebut ini PDB dengan fungsi homogen. Jadi derajatnya harus sama. Penyelesaiannya, misalkan Y sama dengan U. X-nya adalah UX. Jadi Y aksen sama dengan U aksen X plus U. Dengan ini penyelesaian gunakan substitusi ya. Y-nya U-nya adalah fungsi dari X ya. Jadi Y adalah bentuknya seperti ini. U aksen X plus U. dy dx, x du dx plus U. Jadi dy sama dengan x du kali u dx. Nah, ini jadi gini bentuknya. Ya, untuk homogen itu. Ya, seperti itu. Nanti kita. Nah, contohnya ini. Ini adalah fungsi homogen. Itu enggak?
Ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Kalian harus periksa dulu. Isi homogen atau bukan? Ini. Ya. Oke. YDE 1 misalkan Y sama dengan U sehingga DY jadi substitusinya seperti itu ya. Ini homogen enggak? Homogen karena ini kalau kita kalikan K, kakaknya keluarkan 1 ya. Jadi K adalah X, K, partikular ya. Dari sini. K kali X, jadi K, ini K, ini juga K. Ya, ya aksen. Jadi ini ciri homogen. Coba tidak susah. Ini, nah ini K-nya bisa keluar. Ini, maka ini adalah cari solusi umumnya. Tadi kita substitusi dengan Y sama dengan U, X. Y sama dengan UX, DY adalah XDU dan UDX. Kita selesaikan dulu nih, supaya bisa Y-nya, DY-nya adalah ini ya. Ini DY, X-nya adalah DX, Y-nya adalah UX, ya. Itu ada ini di sini. Ini seperti ini ya. Ini belum ada. Nah ini ya. Ini dengan teritori. Ya. Ini substitusinya ini. Y, U, F, U sama dengan ini. Y-nya adalah Y-nya ini, Y-nya UX, ya. Maka di sini kita ganti Y aksen, ini dulu. X plus Y, X, Y aksen kurang 0. Ya, ini maka DY DX adalah X plus Y plus X. Ya, nah DY DX-nya, Y-nya ganti substitusi dengan ini, DY-nya ini, DY-nya ini nih ganti sama ada X, DO plus UDX, DX-nya tetap. Ini 1 plus Y adalah OX plus X kan, jadi tinggal U. Nah, jadi di sini XDU plus UDX sama dengan 1 plus UDX. Ya. X, DU, ini dari mana?
Ini satukan ya ke sana ya, pindahkan ini. Berarti tinggal kan ini ya. Ini kita pindahkan ya. Ya, ini kita pindahkan jadi ya. Ini sama dengan sini ya. X BU 1 plus U DX dikurang UDX ya. Kan pindah ke kanan ya. Berarti tinggal ini hasilnya. Ya ini nih. Ya. Ini DU adalah DX per X. Integral DU adalah ini. Ya. Jadi U adalah 1X T. U-nya adalah 1X T. Ya. U-nya ini ambil dari sini. U-nya ya U adalah Y per X, betul nggak? Y per X kan? Dan X plus T. Jadi Y sama dengan X. X dan X plus CX. Solusi umumnya ini jadi. Ya. Udah ya. Jadi pakai substitusi Y sama dengan. Nah ini udah terlihat, ini mungkin kan ini K-nya, K-nya 1, ini juga 1. Ya bisa keluar K. Jadi fungsi ini adalah homogen. Ini derajat. Itu ya, ini adalah contoh dari fungsi homogen. Lihat di sini aja. Ya ini K bisa keluar, ini K, jadi K-nya 1. Bisa. Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi dari sini kalian bentuk dulu dalam persamaan diferensialnya. Setelah itu pakai substitusi. Penyelesaiannya pakai substitusi ya. Jadi Y sama dengan X, Y, DU, DX. Gantikan ini semua dengan ini, substitusi ini, nah ini kembali. Ini misalnya kita ambil lagi ini. Ini adalah Y per X. Ya, jadi ini yang solusi umum dari persamaan diferensial untuk homogen. Ya, setelah itu ini coba. Ini homogen nggak? Ini homogen ya. Nah, ini homogen ya. Bisa kayaknya keluar 1, ini 1, 1, 1. Jadi ini adalah persamaan diferensial bentuk persamaannya ini kan bentuk homogen. Ya. Itu maka solusinya apa? Dengan substitusi DUX, aksen DU, DX. Ini DX ya. Nah ini DU, DX. Ini diganti sama U aksen, D aksen. Gitu ya. Boleh aja kalian menulis seperti ini. Ya, seperti ini adalah D. Jadi F aksen. Nah, gitu. Jadi Y aksen ini ya. Y aksen. Oh, iya. Ini DYD. Emang ini betul. Oke. Ini itu salah. Ini kan
Y aksen sama ini jadi aksen ya. Saya bilang Y aksen sama dengan itu kan atau D DYDX mungkin ya. DY ini DYDX ya. DYDX. Nanti ibu juga baru lihat nih. DYDX ya sama dengan aksen X tambah X aksen U. DU gitu. Ini kalau kalian ini ganti aja seperti ini, DU. DUX dan U DX. Itu besok coba kamu ini. Ini dong. Ini betul nggak? Dari dulu. Apa yang bisa ngebantuin ibu? Y X ini jadi Y-nya adalah UX ya betul itu UX harusnya aksen ya, aksen ini aksen U per 2 Y kan Y X ya, jadi U per 2 negatif 1 per X-nya tetap U-nya ada Y-nya 2 per benar nggak nih? 1 per 2, oh ya langsung dulu ke sini nih. Ini sama dengan kalau itu Y itu adalah UX per 2X coret ya kurang X per 2UX. Nah ini juga coret, berarti jadinya tinggal ini ya, benar nih, U per 2 kurang 1 per 2U. Nah itu ya, samakan penyebutnya jadi seperti ini ya, kan turunan dari X 1 DX, turunan DX 1 ya, turunan DX 1 kan ya, jadi gitu betul ya, betul nggak? Coba nanti kalian juga ini jadi turunan dari X 1 jadi gini tulisannya, betul ya? Ya, nah, jadi ini ya, udah betul, samakan penyebutnya nih, jadi X U aksen sama dengan U-nya pindah ke kiri ke kanan ya, ini kanan, jadi X U aksen sama dengan negatif U, disamakan penyebutnya ya. Nah ini juga disamakan penyebutnya, jadi U kuadrat kurang 1 kurang 2 U kuadrat 2 ya. Nah ini jadi negatif, nah ini jadi
negatif U kuadrat kurang 1 per 2U. Ya, jadi ke sini nih. Negatifnya dikeluarkan, jadi U kuadrat 1 per 2U. Sekarang ini U aksennya DU per DX ya. Jadi X DU, DX-nya dikekanankan. Ya. Ini jadi dari X DU per DX. Nah, ini kan DX per DX ya. Ya benar, ya betul, ketahuan sekarang. Jadi satu kan? Ini satu di sini, ini X. Ya, ini kan DU per DX, jadi DX-nya kita pindahkan ke kanan, ya. Ini nggak rumit ya ngomongnya. Ya, X pindahkan ke kanan di sini ya. Nah, ininya jadi tinggal DU aja, X DU adalah ini. Terus UU disatukan, dibutuhkan variabel terpisah ya. Jadi kita pindahkan U-nya ke sini ya, ini nih. Negatif DX per X, X-nya pindah ke kanan. Ya, tadi ya, pindah ke kanan, maka diintegralkan ini DU negatif DX. Ini adalah coba misalkan. Ya, misal di sini ya, misal ini yang homogen agak panjang penyelesaiannya. Misalkan apa ya, T aja. Ini di kontrangan aja ya, nggak usah di sini kalau panjang gini. Misalkan T aja ya, misalkan ke T. T apa aja bisa T, bisa. Ini sama dengan U kuadrat plus 1. DT-nya 2U DU. Itu ya. Jadi DU-nya adalah DT per 2. Kan? Ya. Udah bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret jadi 1 per T hasilnya ya. Integral 1 per T nih di sini. Ini kan dicoret. Susahnya. Nah, di sini aja lah ya. Kalian harus memperhatikan, kalau memperhatikan nih. Jadi integral yang ini dulu ya, yang bintang ini supaya jadi. Kalau ini kan gampang nih, tinggal orang aja yang ini nih. Ya, yang ini ya Ibu kasih bintang ya. Nah, ini bintang, ini di bintang nih di sini. Ini bintang. Ini bintang. Nah, ini bintang ya. Udah, sekarang ke sini jadinya integral 2U per T gitu ya. Gitu kan? Kali DT 2U. Ya. Ini dicoret, jadi tinggal integral DT per T. Nah, integral T-nya itu adalah jadi ln kan? Ln T kan? Nah, T-nya sendiri adalah jadi ln T-nya ini kan? U kuadrat plus 1 ini kan T-nya ya. Ini ya. Jadi ln U kuadrat plus 1. Ya. U kuadrat plus 1. Benar ya? Nah, ini adalah yang bintang. Jadi ke sini benar nah. Ln U kuadrat plus 1. Kalau ini kan sama dengan negatif ln X. Ya. Jadi U-nya kita ganti lagi. Jadi ini U-nya tadi adalah U-nya di sini Y per X ya. Y per X. Ya, nanti sekarang U-nya nih. Ln Y kuadrat plus 1 sama dengan ln ini per C-nya terakhir ya. C berarti pembagian kan. C ini ln A
min B gitu kan, ln A per C gitu, ln A per B ya gitu kan, ini kan min, jadi ln C per X ya, sama dengan ini gimana nih ya, kuadrat ini CX, oh ini kalikan, dikalikan disamakan penyebutnya ya, jadi kita sebenarnya ini kali eksponensial gitu, tapi kan langsung aja coret jadi eksponensial, maka sama dengan y kuadrat. Nah ini itu sama dengan di sini nih ya. Nah, ini sama dengan y kuadrat plus 1, ini y kuadrat per x ya, kuadrat sama dengan C plus x. Sekarang kali x kuadrat dua-duanya ya, kiri kanan jadi y kuadrat plus x kuadrat sama dengan x dikalikan dengan x kuadrat ya, x kali x kuadrat ya, jadi gitu cx ya. Jadi nah